Insan beriman bisa dikatakan baik ketika merasakan kebahagiaan orang lain bahagia. Ele-ele manusia itu ketika orang lain bahagia kita rasa, dan itu sesungguhnya bertentangan dengan ajaran agama kami. Karena ajaran agama sesungguhnya dihadirkan dari langit itu untuk menata hati dan rasa. Hati dan rasa seperti apa? Kalau dalam bahasa Islam, hati dan rasa yang dibungkus oleh roh rahmani dan roh rohani yang mempunyai cinta kasih kepada siapa? Kepada siapapun tanpa batas. Kalau sekalian saya hormati, tema Natal hari ini saya membaca kalau kalimat dan ilat Ahmad Soleh, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau lesan dan mohon maaf lidah saudara-saudara kami dari Kristiani, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau dibahasakan Islam, innallaha ma'ana, bahwa Tuhan bersama kita. Saya sangat setuju sekali dengan tema ini. Mengapa Bapak sekalian? Hari ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD tadi bahwa mengalami satu degradasi moral, karakter, dan akhlak. Mengapa? Persoalan sangat mendasar. Moral dan akhlak itu sesungguhnya tidak bisa melalui pengajaran, sulit melalui pendidikan, tapi melalui uswah. Mengapa? Panjenengan yang diyakini Yesus Kristus mampu berhasil mendobrak peradaban yang tadinya tidak baik menjadi baik karena uswah dan keteladanan. Nabi kami Muhammad SAW sama dalam rangka penataan manusia melalui uswah dan keteladanan. Pertanyaannya, hari ini siapa yang bisa untuk jadikan uswah dan teladan? Disinilah mungkin tema ini diambil. Harus berangkat dari keluarga. Satu bangsa akan baik, satu negara akan baik, masyarakat pembantu akan baik ketika keluarga-keluarga kita baik. Disitulah yang terus kita dengungkan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, bahasa Islam, bahasa panjenengan yang damai, bahasa kami yang hasanah, bahasa panjenengan yang tentang dan tenang. Pertanyaannya, seperti apa damai sakinah itu? Tidak ada keterkaitan dengan hal-hal yang materi. Hasanah seperti apa bentuknya? Karena hasanah adalah suasana hati dan batin yang dicurahkan dari Tuhan melalui nilai-nilai agama, melalui nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai agama dan keimanan sesungguhnya ketika bicara relasi sosial sama. Bagaimana kita mampu untuk bersahabat dengan siapapun tanpa merek sampai hati. Ini menjadi beban sekaligus tugas kita semua. Saya sebagai Panglima Kerukunan Tahun Temanggung, saya akan mencoba terus merangkul dengan merek apapun. Kenapa? Orang beragama, orang beriman belum sempurna ketika masih risau terhadap keimanan dan agama yang berbeda. Lalu sekalian, ini PR kita bersama. Kembali kepada tema, kalau di dalam kalimat kami, al-madrasatul ula wal baik. Pendidikan paling mendasar yang paling pertama adalah di keluarga. Ketika bicara keluarga adalah berangkat dari suami istri, berangkat dari bapak dan ibu. Bagaimana bapak dan ibu tampil untuk membawa rahmat, tampil untuk membawa cinta dan kasih. Kalau padu jangan sampai dilihat dan didengar anak. Kenapa? Biar anak adalah mempunyai uswah. Oh, saya tak kepingin tiru bapak dan ibu. Pertanyaannya adalah hari ini, siapa di antara kita yang berani mengatakan, nah, hari ini cukup sampean tiru aku? Siapa yang berani? Hari ini siapa yang berani? Maka kami sangat berharap jangan sampai anak-anak kita, generasi kita hanya diserahkan di lembaga pendidikan formal. Kenapa? Hari ini pendidikan formal lulus naik kelas wajib hukumnya akan bahaya sekali. Dan ini kalau kita tidak menyadari
Tenggara. Saya titip pada para kiai, saya titip pada para pendeta, saya titip pada para pastor. Mari kita berikan satu uswah, mari kita berikan satu teladan pada keluarga, pada generasi, pada tetangga. Insya Allah bahasanya kalimat baldatun thayyibah akan terwujud. Negara yang baik, negara yang punya sifat kasih sayang pada siapapun, disitulah kunci kesejahteraan. Lalu sekalian yang hormati, yang paling terakhir bahwa sesungguhnya kita dipersatukan dan bersama di sini bukan karena agama. Yang harus kita sadari, bangsa Indonesia sekian agama, sekian bahasa, sekian budaya bisa bersatu adalah karena bahasa Islam ada mitsaqan walidah. Bangsa ini adalah bangsa kesepakatan. Apa yang jadi sepakat? Semua pendiri bangsa sepakat untuk memegang teguh pada fondasi dan nilai-nilai Pancasila yang harus kita cermati bersama. Sesungguhnya yang paling penting dalam Pancasila bukan ketuhanan yang Maha Esa sesungguhnya. Kalau bicara relasi sosial, kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa adalah persoalan keyakinan di dalam diri kita yang harus ditanamkan dengan kuat. Tetapi orang dikatakan baik bertuhan ketika sudah mampu menceritakan turunkan sila kedua. Orang baru dikatakan baik, mempunyai nilai peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya agak ekstrim sama soal itu. Ketika ditanya sesungguhnya agama bangsa Indonesia itu apa? Boleh disebut Pancasila. Tapi ketika ditanya agama warga Indonesia, penduduk Indonesia, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Buddha. Tapi ketika bangsa, apa sih agama? Agama adalah sesuatu di dalam rangka untuk mengatur biar tidak kocar-kacir. Bahasa kami dulu di SD, A itu tidak, gama, kocar-kacir. Coba bayangkan, ketika Indonesia tidak ada Pancasila, akan seperti apa? Maka ketika bahasanya adalah agama bangsa, alat yang menjadikan kita tidak kocar-kacir adalah Pancasila. Agama penduduk, personality. Masalah Islam, saudara kami ada yang Kristen, ada Katolik, ada Hindu dan Buddha, itu adalah penduduk. Itu yang bisa kami sampaikan untuk sekalian. Saya terbuka 24 jam untuk komunikasi dengan siapapun, dan saya tidak pernah merasa tidak enak dan risih ketika diundang di kelenteng, di wihara, di gereja untuk bicara di depan jamaat panjenengan. Mengapa? Kita harus meyakini semua agama harus punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan yang punya ruang dan waktu. Ketika kita masih risau untuk berkomunikasi dan masuk ke komunitas yang berbeda, seolah-olah Tuhan terikat dan terganggu oleh ruang dan waktu. Ini harus kita terus gelontorkan kepada generasi kita. Ketika generasi kita sudah memegang bahwa orang dikatakan baik dalam keyakinan dan beragama adalah mampu menjaga keselarasan kepada siapapun. Orang dikatakan baik dalam berbangsa dan negara ketika dia mampu punya peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini adalah butuh keteladanan. Butuh keteladanan. Hari ini luar biasa dekadensi moral. Dulu ketika kita lewat di depan orang tua bungkuk, hari ini sulit, tanya aja nggak bisa generasi kita. Padahal pakai sepeda motor tidak harus pakai lesan, tunggal pencet sendiri tek aja nggak bisa. Ini adalah butuh keteladanan Bapak sekalian. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Adalah doa yang paling penting adalah ya Allah, ya Tuhanku, namanya ya Yesus, berikanlah kedamaian dan keselamatan bagi bangsa ini, bagi masyarakat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Saya memberikan masukan kepada teman-teman panitia tahun depan kalau undang jangan hanya ketua saja. Ketua bersama